Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali dalam pelajaran agama Katolik di kelas 12 SEMIA. Tema kita yang terakhir untuk semester ini adalah memperjuangkan nilai-nilai keutamaan dalam masyarakat. Di bagian terakhir adalah tentang memperjuangkan kelestarian lingkungan hidup dalam perspektif iman Kristiani. Pertama-tama kita lihat bagaimana kisah penciptaan di Kejadian bab 1 ayat 1 sampai 24 menceritakan tentang bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Jadi tidak Bapak baca, kalian bisa baca sendiri dari kisah teks tersebut ya, Kejadian bab 1 ayat 1 sampai 24. Paling tidak dari teks ini kita bisa membuat dua kesimpulan. Jadi kisah penciptaan yang penuh simbolik hanya ingin menyampaikan dua pesan pokok, yaitu pertama, segala sesuatu berasal dari Allah, baik langsung atau tidak langsung. Seiring dengan teori evolusi, kita mesti mengatakan bahwa betapa ajaibnya unsur alam yang amat sederhana, entah apa namanya, telah dituntun oleh Allah sehingga berkembang menjadi alam ciptaan dan lingkungan hidup yang sedemikian indah, harmonis, dan ajaib ini. Termasuk di dalamnya adalah teori-teori evolusi ya, bahwa Allah sudah menciptakan pengetahuan manusia bisa merekonstruksi kejadian di masa lalu. Jadi itu luar biasa. Yang kedua, semua diciptakan atau ciptaan Allah selalu aktual sebagaimana kita renungkan sampai saat ini adalah baik adanya. Jadi artinya pertama itu bahwa dari Kejadian bab 1 ayat 1 sampai 24 kita kesimpulkan bahwa pertama segala sesuatu berasal dari Allah, dan yang kedua semua yang diciptakan Allah ini adalah baik adanya. Lalu dalam pelajaran yang telah lewat kita sudah melihat tentang lingkungan hidup yang indah dan harmonis. Alam lingkungan kita yang indah dan harmonis ini kita temukan dalam Kejadian bab 1 ayat 1 sampai 24. Kitab suci, khususnya kitab Kejadian, secara simbolik mengisahkan bahwa Tuhan menciptakan unsur-unsur alam ini satu persatu. Tentang semuanya kitab suci menegaskan bahwa Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Karena itu kita diajak senantiasa bersyukur dan berusaha menjaga kelestarian lingkungan hidup. Di sanalah kita hidup dan berkembang. Tetapi sebaliknya kita melihat dan mendalami bagaimana lingkungan hidup yang indah dan harmonis dirusak oleh manusia yang serakah dan tidak bertanggung jawab. Selanjutnya kita akan melihat usaha orang-orang yang sadar lingkungan dan berusaha untuk melestarikan lingkungan hidup. Kita juga berusaha mendalami bahwa Allah telah menyerahkan alam ini supaya kita taklukkan dan kita kuasai. Kejadian bab 1 ayat 1 sampai 30 artinya alam yang diciptakan Tuhan ini harus kita atur dan kita tata menjadi lebih baik, jadi bukan kita merusaknya. Kuasa itu diberikan manusia bukan untuk merusak tapi melestarikan dan menjaganya dan menggunakannya sedapat mungkin untuk dirinya. Baik, bagaimana usaha kita untuk melestarikan lingkungan hidup? Sebagai dasarnya kita lihat di Kejadian bab 3 ayat 1 sampai 7, 21 sampai 24 tentang manusia yang jatuh ke dalam dosa ini. Baik, Bapak tidak membaca lagi teks itu ya. Jadi usaha memperbaiki lingkungan hidup di sini tidak Bapak ulangi lagi, tetapi kita langsung lihat di penjelasannya bahwa dari cerita tentang nenek moyang kita dalam iman Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa ini mau menyampaikan pesan kepada kita bahwa satu, secara simbolik kisah ini mau menunjukkan bahwa kita manusia lebih suka mengikuti jalan pikiran dan seleranya sendiri ya. Jadi kita sifat kita adalah warisan dari nenek moyang kita dalam iman Adam dan Hawa ya, selalu mengikuti jalan pikirannya sendiri. Lalu yang kedua, dosa Adam dan Hawa ini masih saja kita ulangi. Kita cenderung menentukan sendiri apa yang baik bagi kita walaupun mengabaikan amanat dari Tuhan sendiri. Kita bisa lihat kita secara pribadi juga demikian, juga sebagai kelompok ya. Yang ketiga, kesimpulan ketiga dari teks itu bahwa manusia diciptakan sebagai citra Allah yang harus menjadi wakil Allah di dunia untuk mengatur alam ini untuk kebahagiaan manusia dan makhluk ciptaan lainnya. Kesimpulan yang keempat, Paus Yohanes Paulus II dalam Sanctorum Ecclesiae mengkiaskan alam semesta ini sebagai kitab raksasa yang penuh dengan keindahan. Manusia perlu kagum dan menjadi tangan kanan Tuhan melanjutkan karya ciptaan.
Dan yang kelima, dalam alam semesta ini tidak hanya kita diciptakan di manusia saat ini, tapi juga generasi manusia yang akan datang. Berarti kita manfaatkan alam semesta ini secukupnya untuk kita dan kita wariskan kepada anak cucu kita. Dan yang keenam, keberadaan alam semesta ini saling berkait. Manusia adalah makhluk yang hidup bersama dengan makhluk yang lain. Kita harus saling berbagi, kita harus tenggang rasa dengan makhluk ciptaan lain juga yang tinggal, yang diam di bumi ini. Jadi kita tidak menjadi makhluk yang serakah. Baik, demikian pembahasan kita tentang kelestarian lingkungan hidup. Lalu memperjuangkan kelestarian lingkungan hidup, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam rangka memperjuangkannya. Pertama, sama-sama memperjuangkan nilai-nilai yang lain, sama seperti yang lain, bahwa kita memperjuangkan ini harus mulai dari diri kita sendiri, mulai dari akar rumput, jadi mulai dari pribadi-pribadi kita, kelompok-kelompok kita. Lalu yang kedua, pendekatan digunakan hendaklah pendekatan penyadaran berpola proses bersifat komunikatif, bukan indoktrinasi. Ketiga, yang perlu diproses atau disadari antara lain, menyadari pencemaran kerusakan lingkungan dan akibatnya, menyadari manfaat lingkungan yang sangat luas, lalu mencari jalan keluar usaha memelihara lingkungan hidup dengan mendesak pemerintah menghentikan pencemaran lingkungan dan mendesak pemerintah melaksanakan undang-undang sehubungan dengan pencemaran. Dan yang keempat, mulai dengan diri sendiri, golongan sendiri, sebagai komunitas Kristiani, orang Katolik, menolak setiap tindakan mencemari lingkungan dan kemudian ikut dalam penghijauan. Demikian pembahasan kita untuk semester ini. Sampai ketemu di semester berikutnya. Terima kasih.